Ikan tapi Bucin banget Pak Jeffrey sampai bawain tas nyonya. Sekarang aja kayak Sinetron Takdir Cinta yang Kupilih tayang hari ini Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Jeffrey begitu gembira saat Novia menuturkan langsung bahwa dia menerima tawaran pekerjaan dari Jeffrey. Juga terdapat adegan pertemuan antara Novia, Hakim dan Tami saat mereka tanpa sengaja bertemu di pengadilan agama dan Novia pun memberikan pesan bijak kepada mereka. Sekilas pada episode sebelumnya, Hakim tampak sedang dimarahi oleh orang tuanya di depan Novia dan ayahnya Novia karena saat ini mereka telah keluar dari ruangan Ibu Esti yakni Mama Novia. Orang tua Hakim sangat begitu kesal dengan kelakuan putranya yang mencintai orang lain selain Novia. Mereka kali ini memarahi Hakim hingga ia tidak bisa berkata apa-apa. Diawali dengan Jeffrey yang kembali bertemu dengan Novia saat itu, Jeffrey kembali memberikan tawaran pekerjaan kepada Novia. Tidak bisa dipungkiri Novia pun terlihat sangat bahagia, terlebih Novia sepertinya menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan hobi dan kesukaannya. Tanpa berpikir panjang Novia menerima tawaran dari Jeffrey tanpa perlu lagi meminta izin kepada suaminya yakni Hakim karena mereka saat ini sedang menjalani proses cerai. Begitupun dengan Jeffrey juga tampak bahagia karena orang yang ia cintainya yakni Novia bisa bekerja dengannya karena dengan begitu Jeffrey dan Novia bisa dengan mudah bertemu. Pada adegan lain, diperlihatkan Tami kembali bersama dengan Hakim lantaran saat itu Hakim ikut di mobilnya Tami di mana Hakim tampak memberikan senyuman manja kepada Tami. Sementara Tami tampak cuek kepada Hakim sekaligus memberikan peraturan jika Hakim ingin ikut bersama dengan Tami. Tami rupanya melarang Hakim untuk berbicara satu patah kata pun kepada Hakim saat Hakim berada di dalam mobilnya dan jika Hakim melanggar aturan tersebut mau tidak mau Hakim harus turun. Juga terdapat adegan yang memperlihatkan pertemuan antara Hakim, Novia dan Tami saat ini di pengadilan agama dan tampak Novia bersikap dingin kepada Hakim dan Tami. Paling mengejutkannya lagi, Novia meminta Hakim dan Novia untuk tidak lagi bersembunyi-sembunyi jika Hakim dan Tami ingin bersama. Pasalnya, Hakim dan Novia sebentar lagi akan bercerai terlebih Tami dan Jonathan juga sedang melakukan proses perceraian sehingga selanjutnya mereka dapat saling menikmati kebersamaan. Juga terdapat hubungan Novia dan Hakim yang akan segera berakhir. Hakim dan Novia sepakat untuk bercerai. Keduanya mendatangi pengadilan agama untuk sidang. Di pengadilan agama, Novia dan Hakim bertemu dengan Tami. Tami ternyata juga mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Joe. Mengetahui Tami akan segera bercerai, Novia mengatakan bahwa ini akan menjadi kabar baik bagi Hakim. Hakim dan Tami akan menikah jika keduanya sama-sama telah bercerai dari pasangan. Mendengar ucapan Novia, Tami merasa sangat sedih. Tami tidak pernah terpikir untuk menikahi Hakim. Novia tidak peduli dengan raut wajah sedih Tami. Dia mengatakan bahwa Hakim ingin menikahi Tami. Di sisi lain, Mama Hakim ingin mencari tahu sosok Tami. Mama Hakim ingin bertemu dengan Tami. Ia ingin melabrak Tami dan memintanya untuk menjauhi Hakim. Sang mama tak ingin Hakim dan Novia bercerai. Sementara itu, orang tua Novia mengizinkannya untuk mengambil tawaran kerja dari Jeffrey. Novia akan bekerja di VSTV perusahaan milik Jeffrey. Pada awalnya Hakim sebelumnya pernah berbicara dengan orang tuanya bahwa ia tidak bisa mempertahankan pernikahannya, karena mereka tidak saling mencintai. Padahal, orang tua Hakim kini sudah mengetahui bahwa perkataan Hakim itu adalah omong kosong sebab Hakim memiliki orang spesial dalam hidupnya yaitu Tami sahabat Novia sendiri.
Ia berawal dari penglihatan Hakim saat Tami tidur sembari terbuka. Hakim hanya bisa diam saat diinterogasi oleh ayahnya, apalagi saat itu Novia sudah mengaku kalau dirinya sudah tahu dan Novia memberitahu kedua orang tua Hakim bahwa ia menggugat cerai Hakim. Hal tersebut dilakukan, Novia karena Hakim memiliki hubungan dengan Tami dan nantinya Novia bakal meminta Hakim untuk jujur di depan orang tuanya dan juga di depan ayah Novia itu sendiri. Pada adegan lain, diperlihatkan dengan ekspresi lucu Jeffrey saat dia mengetahui mamanya Novia telah kembali sadarkan diri setelah dirawat di rumah sakit. Berawal saat Jeffrey sengaja mengirim pesan kepada Novia dengan menanyakan kabar dan kondisi mama Novia, yakni Ibu Esti. Beta bahagianya Jeffrey saat dia membaca balasan dari Novia bahwa Ibu Esti telah sadar dan sudah pulih. Dari saking bahagianya Jeffrey saat itu ia secara spontan kegirangan dan tidak sadar jika dia menjadi pusat perhatian orang yang ada di dekatnya. Pada adegan lain, terdapat Jonathan atau biasa disapa Joe, yang tampak kembali bertemu dengan Tami dan pertemuan mereka ini merupakan pertemuan yang kedua. Jonathan meminta dan memaksa Tami untuk mencabut laporannya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang Tami gugat kepada dirinya. Tami sepertinya tidak langsung mengiyakan permintaan Jonathan. Melainkan Tami memberi persyaratan kepada Jonathan. Dengan begitu, Tami akan mencabut laporan KDRT yang dilayangkan atas nama Jonathan yang sudah dilaporkan Tami ke polisi. Kali ini Tami meminta kepada Jonathan untuk tidak hadir pada sidang perceraiannya sehingga perceraiannya mereka bisa cepat terwujud. Namun jika Jonathan tidak setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Tami dan tetap ngotot untuk mempertahankan hubungannya dengan Tami, maka Tami tidak akan mencabut laporannya di pihak berwajib atas tuduhan KDRT dan akan tetap memasukkan Jonathan ke penjara. Serta di sisi lain, Hakim dimarahi habis-habisan dari orang tuanya dan orang tua Novia. Serta Hakim akhirnya berkata jujur dan bisa saja keinginan Novia untuk bercerai akan terjadi. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk.